Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Geomorfologi yang saat ini akan dibahas pada acara 2, yaitu terkait pengenalan data spasial untuk kajian geomorfologi. Nah, untuk acara 2 ini tujuan praktikumnya ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, mampu mengetahui sumber-sumber data spasial untuk kajian geomorfologi. Yang kedua, mampu mengenali informasi yang terkandung dalam setiap sumber data spasial untuk kajian geomorfologi. Nah, dalam data spasial untuk geomorfologi ini, hal yang penting dilakukan itu adalah inventarisasi data geomorfologi. Untuk teknik inventarisasi sendiri, secara umum dapat dibagi menjadi 2. Ada pengumpulan dan pencatatan data secara langsung, dan ada juga yang secara tidak langsung. Untuk pengumpulan yang secara langsung, itu datanya belum tercatat sebelumnya. Jadi langsung melakukan inventarisasi di lapangan atau laboratorium. Atau yang lebih dikenal, nanti datanya tuh berupa data primer. Sedangkan pengumpulan data dan pencatatan secara tidak langsung, itu data sudah ada sebelumnya, jadi sudah tercatat sebelumnya, baru kita lakukan inventarisasi dari laporan di suatu instansi tertentu atau dikenal sebagai data sekunder. Nah, untuk pencatatan dan pengumpulan data secara langsung ini biasanya dilakukan di lapangan terhadap data parameter-parameter geomorfologi, bentuk lahan, medan, dan lahan. Kemudian untuk pengumpulan langsung di laboratorium itu dengan cara identifikasi data melalui interpretasi citra penginderaan jauh, kemudian ada peta tematik sebagai sumber data, dan kegiatan analisis laboratorium. Intinya kalau yang di lapangan itu kita melakukan kegiatan langsung di lapangan, kemudian baru mendapatkan data terkait geomorfologi tersebut. Kalau di laboratorium tuh dengan berbagai cara, ada interpretasi dan ada juga analisis di laboratorium. Nah, untuk data spasial yang dipakai dalam kajian geomorfologi sendiri ada berbagai jenis. Nah, yang sering digunakan ini ada peta topografi, ada model digital muka bumi atau DEM, kemudian peta geologi, ada juga citra penginderaan jauh. Nah, data yang pertama ini peta topografi atau bisa disebut juga peta RBI ya, peta rupa bumi Indonesia. Definisi peta RBI sendiri, peta topografi yang menampilkan sebagian unsur-unsur alam dan buatan manusia. Unsur alam seperti apa? Nah, misalnya ada bukit, ada danau, ada laut, kemudian sungai. Nah, kemudian yang unsur-unsur buatan manusia apa? Itu ada misal jalan, ada permukiman, ada utilitas. Nah, untuk peta RBI ini bisa diakses di beberapa situs ya, misalnya dari Badan Informasi Geospasial. Itu ada webnya yang menyediakan peta rupa bumi Indonesia. Nah, kemudian unsur-unsur apa sih yang tampak pada peta RBI? Nah, ini ada berbagai jenis ya. Ada penutup lahan atau land cover, kemudian ada hidrografi, hipsografi, kemudian ada bangunan, utilitas dan transportasi, batas admin, dan toponimi. Nah, selanjutnya untuk peta RBI ini tentunya punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu untuk memberikan informasi yang lengkap terkait kenampakan di muka bumi. Informasi itu selanjutnya dapat digunakan buat acuan teman-teman dalam membuat peta tematik. Nah, karena apa isinya tuh umum jadi mudah untuk kita pahami. Namun kekurangannya akurasi informasinya tuh lebih rendah dari sumber yang lain. Karena peta RBI ini banyak yang disusun dari hasil survei pada tahun 1999. Nah, untuk data spasial yang kedua, ini ada yang namanya model digital muka bumi. Nah, yang pertama ini Digital Elevation Model atau DEM. Untuk DEM ini merupakan data digital yang di dalamnya tuh menggambarkan geometri dari bentuk permukaan bumi atau bagiannya. Nah, ini biasanya terdiri dari grid-grid raster yang mereferensikan titik awal dari permukaan bumi. Nah, pemodelan dengan DEM ini
nanti memungkinkan untuk kita tuh mengeliminasi objek di permukaan tanah, seperti misalnya tanaman dan perumahan. Model yang dihasilkan nanti berupa model 3 dimensi dengan permukaan yang halus. Kemudian untuk bangunan, jaringan listrik, gedung dan menara, serta fitur alam itu tidak termasuk dalam DEM. Kemudian dari data DEM ini juga bisa diolah lagi menjadi data-data turunan DEM, teman-teman. Misalnya ada hillshade, ada plan kurvatur, ada aspek untuk arah hadap lereng dan lain-lain. Nah, untuk DEM ini sumber datanya ada berbagai jenis. Yang pertama ini ada foto udara stereo dengan tekniknya namanya fotogrametri. Kemudian ada juga citra satelit stereoteknik, stereo pairs. Kemudian ada juga data dari pengukuran lapangan, misalnya GPS, theodolit, EDM, dan lain-lain itu. Kemudian ada juga peta topografi dengan teknik interpolasi, ada radar, dan juga ada lidar. Yang berikutnya adalah Digital Surface Model atau DSM. DSM ini sendiri berbeda dengan DEM, di mana DEM itu hanya permukaan saja. Sedangkan pada DSM ini meliputi objek bangunan, vegetasi, apapun itu yang menutupi tanah maupun objek tanah termasuk dalam data tersebut. Sehingga kalau misalnya ada gedung, rumah, ataupun pohon tetap terlihat di DSM. Sedangkan kalau ada tetap terlihat datar seperti itu saja. Kemudian ada juga yang namanya Digital Terrain Model atau DTM. Perbedaannya ini permukaan bumi itu kosong yang direferensikan dalam bentuk datum vertikal, biasanya melalui fotogrametri stereo, di mana setiap DTM ini memiliki titik-titik yang secara terpisah teratur mengikuti bentuk permukaan bumi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh perbedaan antara DSM dan juga DTM. Pada foto yang di atas, ini merupakan DSM, sedangkan yang di bawah adalah DTM. Terlihat bahwasannya pada DTM itu terdapat kotak-kotak ataupun yang berwarna hijau itu merupakan vegetasi dan juga bangunan. Sedangkan pada DSM, vegetasi, bangunan dan yang lainnya hanya diinterpretasikan dalam sebuah titik-titik saja. Berikutnya adalah peta geologi. Peta geologi ini merupakan informasi yang memuat sebaran jenis serta sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan juga sumber mineral yang ada di suatu daerah, di mana tingkat kualitas dari peta geologi ini ditentukan berdasarkan skala. Informasi utama yang ada dalam peta geografi, maaf, maksudnya peta geologi, itu adalah satuan siklus litografi, struktur geologi, korelasi antara satuan litografi, penampang geologi, dan juga simbolisasi. Satuan litostratigrafi itu merupakan keseragaman ataupun gejala litologi yang nyata, baik terdiri dari suatu macam jenis batuan ataupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih. Sedangkan struktur geologi merupakan sikap pelapisan batuan yang dinyatakan dalam dip and strike. Dip merupakan kemiringan perlapisan batuan yang dinyatakan dalam derajat. Sedangkan strike merupakan arah jurus dari lapisan batuan yang dinyatakan dengan arah atau orientasi dari kontur ketinggian perlapisan batuan. Korelasi antara satuan litografi menginformasikan suatu hubungan antara batu di atasnya atau batu di bawahnya. Next. Sedangkan penampang geologi merupakan penampang topografi yang diberi informasi satuan litostratigrafi dan juga struktur. Simbolisasi pada satuan litostratigrafi itu pada umumnya menggunakan warna, di mana warna batu pasir, arkose, grewek itu umumnya berwarna kuning, breksi, konglomerat dan lainnya itu berwarna jingga, batu gamping itu berwarna biru tua,
aluvium berwarna biru muda. Sedangkan di peta, selain menggunakan warna, juga menggunakan tekstur ataupun simbol. Seperti batu gamping disimbolisasi dengan kotak-kotak panjang, sedangkan batu pasir itu menggunakan titik-titik halus. Kemudian itu ada lempung menggunakan garis putus-putus, baik itu serpih ataupun aluvial. Next, simbol atau nama formasi itu biasanya menunjukkan zaman ataupun kapan batuan tersebut terbentuk. Seperti QA, ini berarti terbentuk pada quarter yang dalam hal ini Q7 artinya quarter tersier. Sedangkan simbol struktur di pensrak itu disimbolisasi dengan garis miring yang terdapat sudut. Sedangkan beberapa simbol lainnya itu adalah antiklinal dan sinklinal. Sedangkan sesar normal itu membentuk huruf U pada simbolnya, sedangkan sesar geser biasa disimbolkan dengan garis dan dilanjut dengan garis putus-putus. Next, yang terakhir dalam ini adalah citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh merupakan representasi visual, baik itu gambaran permukaan bumi yang didapat melalui teknologi penginderaan jauh ataupun foto udara. Contoh citranya adalah citra satelit yang kita gunakan dalam interpretasi suatu daerah. Perbedaan antara citra satelit dengan foto udara, citra satelit ini diperoleh dengan pemotretan suatu daerah menggunakan wahana satelit yang dioperasikan dari ruang angkasa. Sedangkan foto udara, hasil pemotretan itu hanya dalam satu lingkup atmosfer yang menggunakan kamera ataupun drone. Sedangkan citra satelit cocok untuk pemotretan dengan area yang luas. Tidak seperti foto udara yang ketelitiannya itu hanya di bawah 1 meter. Sedangkan citra satelit itu memiliki band yang lebih bervariasi sehingga memudahkan untuk interpretasi lebih jauh. Seperti band itu dapat dibuat untuk warna-warna tertentu saja sehingga dapat diketahui apakah ini hutan, permukiman, atau danau, rawa, dan sejenisnya. Sedangkan foto udara dengan menggunakan drone atau sejenisnya, resolusi spasialnya tinggi sehingga kesalahan interpretasi dalam identifikasi suatu pengukuran ataupun objek dapat diminimalisir. Selanjutnya, aplikasi data penginderaan jauh. Dalam hal ini kita menggunakan 3 jenis, yaitu pemantauan global, inventarisasi sumber daya alam, dan survei detail atau studi perkotaan. Untuk pemantauan global, itu ada NOAA, GMS, MODIS, Seawives, Meteosat, dan juga GOES. Sedangkan untuk sumber daya alam, ada Landsat, Spot, Aster, ALOS, Adeon, dan lain sebagainya. Untuk survei detail atau perkotaan, biasa menggunakan Iconos, QuickBird, atau foto udara. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur interpretasi citra. Jadi unsur interpretasi citra ada 9. Yang pertama adalah rona atau warna, yang kedua bentuk, yang ketiga ukuran, 4 tekstur, 5 pola, 6 tinggi, 7 bayangan, 8 situs, dan 9 asosiasi. Di sebelah kanan merupakan susunan hierarki unsur interpretasi citra. Dari yang paling atas merupakan unsur yang paling primer, kemudian sekunder, tersier, dan lebih tinggi. Untuk unsur yang primer yaitu unsur rona dan warna, karena rona dan warna merupakan unsur yang paling mudah diidentifikasi dalam suatu citra. Kemudian jika rona dan warna sudah diidentifikasi tapi masih terdapat kerancuan, kita bisa menggunakan unsur lainnya yaitu unsur bentuk dan tekstur. Penggunaan unsur ini tidak harus urut dari atas ke bawah, tapi ini hanya untuk memudahkan interpretasi suatu citra saja. Next. Berikut merupakan contoh produk foto udara pankromatik hitam putih dari berbagai ukuran skala dan berbagai tahun. Dari keempat foto udara ini kita dapat tahu bahwa perbedaan skala menunjukkan perbedaan kedetailan informasi suatu citra. Kemudian perbedaan tahun menunjukkan
Perbedaan tahun menunjukkan perubahan yang terjadi pada suatu wilayah yang sama dalam sebuah citra. Lanjut. Nah, kita dapat mengetahui beberapa kenampakan dari suatu citra. Berikut merupakan citra skala detail dengan warna, karena citra tersebut merupakan citra berwarna atau tidak hitam putih, jadi kita mudah untuk menginterpretasi. Yang pertama adalah tambak. Kita dapat lihat bahwa tambak merupakan dapat diinterpretasi dengan warna biru berkotak-kotak ya, itu berasosiasi dengan wilayah muara. Kemudian kita dapat interpretasi vegetasi karena terlihat jelas berwarna hijau. Kemudian untuk permukiman, atap-atapnya yang kecil dan mengelompok, memiliki pola yang mengelompok. Terus kemudian industri mempunyai pola atap yang memanjang, kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya terdapat 2 foto udara. Yang di sebelah kiri merupakan foto udara sungai atau meander terpotong, atau biasa disebut dengan Oxbolik atau Danau Tapal Kuda. Yang ditunjuk itu merupakan Danau Tapal Kuda. Di sini kita dapat mengetahui, kita interpretasi dari bentuk saja. Bentuknya berkelok-kelok dan memanjang, itu bisa diinterpretasi sebagai sungai. Kemudian sungai tersebut mengalami proses sehingga menyebabkan bentukan tapal kuda, Danau Tapal Kuda atau Oxbolik tersebut. Dari warna atau rona kita dapat tahu bahwa terdapat 2 warna, yaitu hitam dan putih. Untuk warna yang hitam merupakan warna dari sebuah perairan atau air kayak gitu. Terus yang putih itu merupakan endapan-endapan yang dibawa dalam aliran sungai tersebut sehingga membentuk gosong-gosong sungai kayak gitu. Terus yang sebelah kanan merupakan foto udara kawasan Gunung Merapi. Nah, kita tahu bahwa dari gambar tersebut kita bisa tahu bahwa yang pertama aliran sungai atau aliran sungai ini merupakan aliran radial sentrifugal kayak gitu. Biasanya terdapat di kerucut gunung api. Terus dari situ juga terlihat bahwa gelap terangnya suatu rona kayak gitu bisa menunjukkan bahwa area tersebut merupakan area lereng atau area yang tinggi kayak gitu, atau area yang curam atau jurang-jurang kayak gitu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah peta geomorfologi. Peta geomorfologi memuat aspek-aspek yang dihasilkan dari sistem survei analitik, diantaranya morfologi dan morfogenesa, serta sintetik, yang diantaranya adalah proses geomorfologi, tanah, dan tutupan lahan. Selanjutnya adalah unit utama geomorfologi atau geomorphological main unit, adalah kelompok bentuk lahan yang didasarkan atas bentukan asalnya atau genesis. Informasi utama yang dimuat peta geomorfologi versi ITC, yaitu menurut Verstappen dan Zuidam tahun 1975, adalah unit bentuk lahan genetik utama, litologi, dan bentuk lahan genetik minor serta proses. Next. Unit bentuk lahan genetik utama ditunjukkan dengan warna atau diberi batas garis tebal dengan ditandai 1 huruf kapital. Unit bentuk lahan genetik utama dibedakan menjadi 8 kategori menurut asal proses bentuk lahan tersebut, yaitu mulai dari struktural dengan warna ungu dengan simbol HPS, kemudian untuk proses vulkanik dengan warna merah dengan simbol V, dan selanjutnya hingga proses pelarutan dengan simbol warna orange dan simbol HPK. Bentuk lahan genetik minor dan proses ditunjukkan dengan simbol garis. Simbol garis untuk bentuk lahan genetik minor dan proses dilengkapi ditunjukkan dengan huruf yang menunjukkan kronologi jika umumnya diketahui. Kemudian untuk hasil praktikum, yang pertama adalah hasil pengamatan citra penginderaan jauh. Jadi kalian nanti mengamati kenampakan suatu citra, kemudian kalian isi interpretasi yang kalian gunakan seperti rona, bentuk, dan lain-lain itu bagaimana. Nanti untuk detailnya akan dijelaskan oleh asistennya. Kemudian yang kedua, tabel perbedaan kenampakan pada peta skala 1:50.000 dan skala 1:25.000. Jadi untuk nama kenampakannya apa yang kalian identifikasi, kemudian bagaimana bentuknya di peta 1:50.000,
dan bagaimana bentuknya di peta skala 1:25.000. Kemudian keterangannya gimana, perbedaannya apa kayak gitu. Lanjut. Untuk yang ketiga adalah tabel pengamatan peta geologi. Jadi kalian nanti akan mencari atau nanti kalau asisten menyediakan ada peta geologi, kemudian kalian mengidentifikasi nama kenampakan sesuai yang sudah dijelaskan di awal tadi, kemudian digambar kenampakannya, kemudian dikasih keterangan. Untuk yang keempat, tabel pengamatan peta geomorfologi. Ini sama kayak yang di atasnya, cuma bedanya dia analisis unit bentuk lahannya gimana, terus proses geomorfologinya apa aja, terus keterangannya aspek geomorfologi kayak morpho arrangement dan lain-lain tersebut. Oke, terima kasih.